Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas nilai dan norma sosial. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Kita langsung masuk ke jenis nilai. Nah, nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nah, yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Di antaranya adalah nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan atau estetika. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti kehendak dan kemauan. Nah, yang terakhir adalah nilai religius yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nilai dominan atau dominant value adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Sementara yang kedua adalah nilai mendarah daging atau internalized value. Adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Sekarang kita bahas ya contoh soalnya. Di modulmu ini ada di soal nomor 1. Kebiasaan orang tua ketika mengajak anak untuk bersedekah, mengucapkan kata terima kasih, dan membantu orang lain sejak dini, kini mendarah daging dan tertanam kuat. Lihat, kata mendarah daging dan tertanam kuat ini sudah Miss garis bawahi karena ini adalah kata kuncinya. Oleh karena itu, ketika dewasa, sang anak telah terbiasa bersedekah, berterima kasih, dan membantu sesama. Nilai yang telah tertanam kuat dalam diri individu tersebut adalah yang ditanya adalah nilai yang tertanam kuat. Kalau nilai yang tertanam kuat, maka jawabannya adalah internalized value atau nilai yang sudah mendarah daging. Jadi soal nomor 1 di modul kamu jawabannya adalah yang B, internalized value. Kalau tadi kita sudah membahas nilai, maka sekarang kita membahas tentang norma. Nah, sekarang kita bahas mengenai norma berdasarkan tingkatannya. Jadi ada usage, folkways, mores, dan custom. Cara atau usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya, karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut sebagai tradisi dan menjadi identitas atau ciri dari masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadapnya akan diberi sanksi yang berat. Nah, yang terakhir adalah adat istiadat atau custom. Pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat, bahkan pengusiran. Sebenarnya biasanya ada satu lagi, yaitu laws atau hukum. Nah, hukum ini adalah sebuah norma yang tertulis dan bersifat wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Sekarang kita bahas soal nomor 2 yang ada di modul kamu. Dilihat, menjelang Idul Fitri, masyarakat di sebuah desa saling berkirim makanan. Hal ini sudah dilakukan sejak leluhur. Lihat, kata sejak leluhur sudah Miss garis bawahi. Ketika ada satu keluarga yang tidak melakukan hal tersebut, maka akan dikucilkan dalam pergaulan. Norma yang tercermin dalam ilustrasi tersebut adalah norma apa? Ingat, kalau sudah dilakukan sejak dahulu, bahkan sejak leluhur, maka dia adalah adat atau custom. Jadi nomor 2 di modul kamu jawabannya adalah D, adat istiadat atau custom. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi norma. Fungsi norma di sini ada 5, yaitu yang pertama, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang kedua, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kelima, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat.
Sekarang kita bahas soal nomor 3 mengenai fungsi norma. Saat akhir pekan, masyarakat biasa memadati pasar swalayan atau pasar modern untuk berbelanja berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Padatnya pembeli membuat panjangnya antrean. Tidak adanya petugas yang membantu, mengatur, dan mengawasi deretan antrean memungkinkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial dalam masyarakat berfungsi untuk apa? Jadi kan ini keadaannya crowded. Nah, yang ditanya fungsi dari normanya apa? Yang A, membedakan masyarakat lapisan atas dengan lapisan bawah. Tentu salah, antrian tidak digunakan untuk membedakan masyarakat lapisan atas dengan lapisan bawah. Yang B, mengarahkan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam narasi di atas. Yang C, memperkuat identitas sosial kelompok tertentu dalam masyarakat. Jawabannya tentu salah, karena di sini membahas tentang antrian dalam pasar modern atau pasar swalayan. Nah, yang D adalah melakukan kontrol sosial untuk menciptakan tertib sosial. Nah, ini bisa aja jawabannya D, karena di sini udah dibahas mengenai antrean. Nah, yang E mengatur proses interaksi antar golongan dalam masyarakat. Tentu saja yang E salah, karena di sini tidak dijelaskan bahwa di dalam pasar swalayan atau pasar modern terdapat beberapa golongan masyarakat. Jadi untuk soal nomor 3 di modul kamu, jawabannya adalah yang D, melakukan kontrol sosial untuk menciptakan tertib sosial, karena hal ini berkaitan dengan kata kuncinya ada di deretan antrean. Selanjutnya, kita bahas mengenai ciri dari nilai sosial. Yang pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat dan bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Nah, yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. 6. Memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Selanjutnya, kita bahas mengenai ciri dari nilai sosial. Di modul kamu, ini ada di soal nomor 12 ya. Baca soalnya baik-baik. Perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, terbentuk melalui sosialisasi. 2. Tidak saling berkaitan satu sama lain. 3. Disebarkan melalui media massa. 4. Dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. 5. Memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Nah, ciri nilai sosial ditunjukkan oleh nomor berapa? Jawabannya adalah yang 1, tentu iya, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang kedua, tidak saling berkaitan satu sama lain. Ini adalah jawaban yang salah. Karena apa? Karena nilai itu berkaitan satu sama lain hingga bisa membuat suatu sistem nilai. Nah, yang ketiga, disebarkan melalui media massa. Jawabannya adalah salah, karena disebarkannya melalui orang per orang, tidak melalui media massa. Jadi nomor 3 juga salah. Nah, nomor 4, dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Iya, jawabannya adalah benar. Nah, yang kelima adalah memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat, juga jawaban yang benar. Jadi, nomor 12 mengenai ciri nilai sosial ditunjukkan oleh nomor yang E. 1, 4, dan 5. Sekian video hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.